Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Yani. Pada kesempatan kali ini, Miss Yani akan membahas tentang gunung api dan tsunami ya. Kemungkinan ini materi terakhir di bab ini ya. Kemarin kita sudah belajar lapisan bumi, lapisan atmosfer, kemudian gempa bumi, gunung api dan tsunami ya, gempa bumi, gunung api dan tsunami kita sudah belajar. Kemungkinan ini materi terakhir. Setelah ini kemungkinan kita ulangan harian ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Bab dari lapisan bumi, kemudian lapisan atmosfer, kemudian gempa bumi, gunung api dan tsunami. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya, tentang gunung api. Sebelum ke materi, kalian simak dulu semacam apersepsi terkait tentang gunung api. Jadi kita tonton dulu video tentang gunung api ya. Assalamualaikum sahabat Go Muslim. Al-Quran memang tidak menjelaskan secara spesifik tentang ilmu pengetahuan atau sains. Namun, hampir semua penemuan ilmiah abad terakhir sudah disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya seperti fenomena api di dasar lautan. Sahabat Go Muslim, kalau dari nalar kita pasti nggak mungkin kan ada api di dasar laut. Tapi ini bisa dijelaskan dalam sains dan Al-Quran juga menyebutkannya. Kok bisa ya? Fenomena api di dasar lautan ini pun mulai terbukti secara ilmiah ketika dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Bagovich dan Yuri Bogdanov bersama rekannya, ilmuwan dari Amerika Serikat, Ron Acklin, meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di laut pada pertengahan tahun 1990-an. Di dasar laut itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian aliran air itu disertai dengan semburan lava cair panas, menyemburkan layaknya api di daratan. Tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudra tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi yang dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat melalui sebuah jaring retak yang sangat besar. Fenomena retakan di dasar lautan mengeluarkan lava, kemudian lava tersebut menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, lava tersebut tidak bisa membuat air laut menguap, dan walaupun air laut ini berlimpah ruah, lava tidak bisa memadamkan api. Jadi gitu ya penjelasannya, kenapa bisa ada api di dalam dasar air laut. Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun lalu. Al-Quran menjelaskan api di dalam lautan itu dengan istilah masjur. Dalam bahasa Arab, masjur dimaknai dengan sesuatu yang berada di atas, dipanaskan oleh panas yang berada di bawahnya. Nabi SAW pun bersabda, "Tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumrah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan." Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita dapat memahami bahwa Al-Quran dan hadis
selalu terhubung dan datang dari Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, barusan kita sudah menyaksikan video tentang fenomena lava yang abadi yang mengalir di lautan ya. Qadarullah, Allahu Akbar, itu salah satu keajaiban atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjut tentang gunung api, kita bahas lebih dalam. Tentang gunung api, tadi sudah dibahas sedikit bahwa memang dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Jadi gunung api itu memang dibahas di Al-Quran, tidak hanya sekali, tidak hanya satu ayat, tapi beberapa ayat banyak membahas tentang gunung ya, gunung api. Di sini misalnya ditampilkan
ayat Al-Quran tentang gunung api, ya. Misiani ambil dari surat At-Tur, ya. At-Tur di sini ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur wasyaqfil marfu wal bahril masjur. Shadaqallahul azim. Yang artinya demi gunung Sinai, ya, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis, fi raqim mansyur, pada lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur atau Ka'bah, wasyaqfil marfu, demi atap yang ditinggikan atau langit, wal bahril masjur, dan demi lautan yang penuh gelombang. Ya, jadi ini tentang gunung, ya, tentang gunung. Berikutnya kita bahas tentang vulkanisme. Tentang vulkanisme, apa sih vulkanisme? Tadi kan kita bahas tentang gunung api, kok sekarang vulkanisme? Ya, bahasa kitanya gunung api, bahasa sainsnya adalah vulkanisme. Asal katanya dari vulkano, vulkano itu gunung api, ya. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar. Ya, vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi. Menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Ya, jadi bisa diulangin, vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma. Magma yang apa? Magma yang keluar. Magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi, melalui celah dalam kerak bumi. Nah, kalau di dalam, kemarin kita sudah belajar bahwa ketika di dalam magma itu disebutnya magma, maksudnya nih, ketika keluar maka disebutnya sudah tidak magma lagi, tapi disebutnya lava, betul ya, disebutnya lava. Kemudian vulkanisme itu memiliki gejala, ya, segala peristiwa di alam semesta ini pasti punya gejala. Misalnya kamu sakit aja ada gejalanya. Kemudian flu gejalanya apa? Kemudian misalnya radang gejalanya apa? Sama vulkanisme, peristiwa alam juga memiliki gejala. Gejalanya ini terbagi menjadi dua, ya, gejala vulkanisme. Yang pertama gejala pravulkanisme, berarti sebelum terjadinya vulkanisme, sebelum. Kemudian yang kedua adalah gejala pasca vulkanisme atau gejala pasca itu kan berarti sesudah, berarti gejala sesudah terjadinya vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus. Itu kan sebelum vulkanisme, berarti sebelum meletus. Maka ciri-cirinya apa gunung api yang akan meletus? Pertama, sering terjadi gempa, ya. Ciri-cirinya adalah sering terjadi gempa. Yang kedua, banyak sumber air yang mengering. Ya, mungkin karena saking panasnya dia jadi menguap, ya, mungkin. Jadi banyak sumber air yang mengering. Kemudian yang ketiga, peningkatan temperatur di sekitar kawah. Jadi suhunya meningkat. Jadi suhu di sekitar kawah meningkat. Yang keempat, terdengar gemuruh dari dalam gunung. Ya, yang terakhir, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Jadi hewan-hewan biasanya banyak yang turun dari puncak ke lereng. Itu merupakan gejala pravulkanisme atau gejala sebelum gunung api meletus. Kemudian gejala yang kedua adalah gejala pasca vulkanisme, artinya gejala sesudah gunung apinya meletus, ya, selesai meletus. Apa gejalanya? Munculnya sumber air panas atau geyser, ya. Munculnya sumber air panas atau geyser. Kemudian yang kedua, munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang, ya, munculnya belerang. Kemudian yang ketiga, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Itu adalah gejala pasca vulkanisme atau gejala yang timbul setelah terjadinya gunung meletus, gitu ya. Next, kita bahas tentang erupsi gunung api. Apa sih erupsi gunung Merapi? Erupsi gunung api adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Intinya gunungnya meletus, erupsi itu meletus, ya. Keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, ya, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus.
Erupsi atau letusan gunung api berdasarkan kekuatannya ada dua macam, yaitu ledakan atau eksplosif dan lelehan atau efusif. Ya, misalnya ulangin, ada dua jenis letusan gunung api, eksplosif, ledakan, atau lelehan, efusif. Ya, jadi ada dua, ingat-ingat. Ada eksplosif, ledakan, dan efusif atau lelehan. Next, erupsi tadi kan terbagi dua ya, ada eksplosif dan ada efusif. Eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat. Ya, dengan tekanan yang sangat kuat sehingga menghasilkan letusan yang besar. Erupsi dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan ya. Jadi sampai letusannya sangat besar sampai seperti ledakan. Karena apa? Karena tekanannya sangat kuat. Kemudian ada erupsi efusif. Erupsi efusif itu adalah erupsi dengan tekanan yang kecil. Nah, karena tekanan kecil sehingga hanya bisa berupa lelehan, tidak bisa berupa ledakan gitu ya. Nah, kemudian untuk erupsi eksplosif ya, karena magma di bawah gunung memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, sehingga memiliki tekanan yang lebih tinggi. Tadi kan dibilang eksplosif itu diakibatkan oleh tekanan yang tinggi, sehingga sampai membentuk suatu ledakan. Kenapa sih bisa meledak? Karena magma di bawahnya itu, di bawah gunungnya memiliki kandungan gas yang sangat tinggi. Sehingga, tekanannya jadi besar. Nah, karena tekanan besar menghasilkan ledakan yang besar pula gitu ya. Kemudian kalau yang erupsi efusif, karena magma di dalamnya bersifat basa, ya, bersifat basa dan memiliki kandungan gasnya sedikit. Jadi karena basa, kemudian kandungan gasnya sedikit sehingga dia tidak punya tekanan yang cukup besar untuk menghasilkan ledakan. Jadi erupsinya hanya bisa menghasilkan sebuah lelehan saja, tidak bisa sampai berbentuk ledakan. Karena tekanannya tidak besar atau tidak cukup besar atau kecil gitu. Kemudian kita lanjut ke bentuk gunung api. Bentuk gunung api itu terbagi menjadi ada 3 ya. Ingat-ingat bentuk gunung api ada 3. Gunung api maar, gunung api perisai, gunung api kerucut. Di sini ulangin. Gunung api bentuknya ada 3, gunung api maar, gunung api perisai, dan gunung api kerucut. Kita bahas yang pertama di sini adalah gunung api maar. Gunung api maar adalah gunung api terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif. Tadi apa erupsi eksplosif? Erupsi yang berupa ledakan ya. Jadi gunung api maar ini adalah gunung api yang diakibatkan atau dihasilkan atau terbentuk karena adanya erupsi eksplosif. Artinya dia sampai meledak. Nah, berarti kalau meledak berarti kawah di atasnya itu sampai bolong ya. Sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Jadi karena meledak kan di atas itu di puncak gunungnya sehingga akibat dari ledakan itu terbentuklah lubang besar yang disebut dengan kawah. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk gunung api maar ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng ya, yang terkenal Gunung Dieng. Lanjut. Berikutnya adalah gunung api perisai. Gunung api perisai, ya sesuai namanya, gunung api perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Ya, gunungnya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Ayo, tadi apa erupsi efusif? Erupsi yang hanya berupa lelehan. Ya, karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Ya, karena dia meleleh jadi bentuknya landai ya, karena meleleh akibat dari lelehan tadi. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan di negara lain. Contohnya Gunung api Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii ya. Oke. Berikutnya kita bahas gunung api kerucut. Nah, gunung api kerucut sesuai namanya juga, berarti bentuknya seperti kerucut. Atau biasa juga disebut dengan strato. Gunung ini merupakan gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran. Jadi dia campuran antara erupsi eksplosif dan erupsi efusif ya. Eksplosif dan efusif bergabung. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan atau eksplosif dan dari lelehan atau efusif mengendap
semakin tinggi seiring perjalanan waktu, karena kan dia tadi meledak sama meleleh. Meledak sama meleleh, jadinya dia saling tumpang tindih seiring dengan berjalannya waktu gitu. Sehingga dinding kawahnya jadi lama-lama jadi tebal ya. Kemudian inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan yang berlapis-lapis, tadi bisa dibilang. Jadi kan karena dia letusan juga, lelehan juga, jadinya saling tumpang tindih, artinya berlapis-lapis si lereng gunung tadinya ini, lereng gunungnya tadi ya. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, dan Gunung Raung yang merupakan contoh-contoh dari gunung api model kerucut ya. Jadi misalnya ulangin ada Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, dan Gunung Raung. Oke, berikutnya. Bentuk gunung api, tadi kan kita sudah bahas tuh pengertiannya, kemudian proses terjadinya. Nah, ini bisa ditampilkan gambarnya. Gambar bentuk gunung api. Ini yang pertama adalah gunung api Maar. Ya, terbentuk karena erupsi eksplosif atau ledakan. Nah, tadi karena meledak, sehingga di sini nih di puncaknya ini jadinya terdapat lubang besar yang disebut dengan kawah. Contohnya Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Kemudian ini gunung api perisai ya, sesuai namanya ini agak landai karena dia hanya berasal dari lelehan ya, jadi meleleh dari hasil lelehan lava. Jadi di sini agak landai, terbentuk karena erupsi efusif atau lelehan. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Tadi ini tidak ada di Indonesia. Kemudian gunung api kerucut, ini gambarnya. Sesuai bentuknya berarti seperti kerucut atau disebut juga strato tadi ya. Terbentuk karena campuran erupsi eksplosif atau ledakan dan efusif atau lelehan. Jadi ada ledakan, ada lelehan sehingga saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih sehingga mengakibatkan lerengnya jadi lebih tebal ya. Contohnya Gunung Semeru, Gunung Raung, Gunung Merbabu, dan lain-lain. Next. Aktivitas gunung api. Aktivitas gunung api ini terbagi menjadi 4 ya, Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 15 tahun 2011, tingkatan aktivitas gunung api di Indonesia dibagi menjadi 4 level. Apa aja? Ada level 1 atau normal, ada level 2 waspada, ada level 3 itu dia siaga, level 4 itu awas ya. Jadi ada 4 level, normal, waspada, siaga, dan awas. Di sini ada gambarnya, bisa ditampilkan, bisa diambil dari ruang guru ya. Tingkat aktivitas gunung api yang pertama level normal. Di level normal ini tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, artinya dia normal aja kondisinya. Kemudian level yang kedua dia waspada. Kapan sih dia dibilang waspada? Ketika terjadi peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik, ketika mulai ada peningkatan aktivitas di sana. Kemudian yang kedua, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Jadi intinya sudah mulai ada perubahan aktivitas baik dari segi aktivitas magma, tektonik, ada sedikit-sedikit gempa, atau hidrotermal ya. Peningkatan suhu air, hidro atau air, termal itu suhu, jadi peningkatan suhu air di sekitar kawah tadi. Kemudian level yang ketiga adalah siaga. Kapan sih siaga itu? Peningkatan intensif kegiatan seismik, letusan dapat terjadi dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, mulai ada letusan-letusan kecil ya, gempa-gempanya mulai lebih sering. Nah, itu biasanya dalam kurun waktu 2 minggu diprediksi akan terjadi letusan. Kemudian awas, kapan sih level awas? Ketika gunung segera atau sedang meletus, ini awas. Jadi kita harus cepat-cepat mengungsi. Letusan berpeluang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam prediksinya ya. Oke. Itu tadi adalah level atau tingkatan aktivitas gunung api. Next, kita lanjut. Kita masuk ke materi berikutnya tentang tsunami. Sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini.
Oke, ini ayat Al-Quran tentang tsunami. Tadi kita udah nonton videonya sedikit ya, apresiasi sedikit tentang apa namanya gambaran tsunami. Itu diambil dari tadi film apa tuh judulnya, film Korea ya kalau nggak salah. Nah ini bisa ditampilkan ayat Al-Quran tentang tsunami, yaitu surat Al-Infitor ayat 3, wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Ya, nggak asing ya ayatnya. Dan apabila lautan dijadikan meluap, ya, dan apabila lautan dijadikan meluap. Pengertian tsunami, istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang. Jadi tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Su itu berarti pelabuhan, nami itu berarti gelombang ya. Su itu artinya pelabuhan, nami artinya gelombang. Sehingga tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pelabuhan. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Ya, jadi dia adalah gelombang air yang merambat ya, gelombang atau kalau diam itu kan namanya getaran, tapi kalau ketika merambat maka disebutnya jadi gelombang. Getaran yang merambat itu disebut gelombang. Nah, tsunami ini disebutnya gelombang. Kenapa? Karena gelombang airnya berjalan atau merambat, yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguannya di dasar samudra. Ya, banyak penyebabnya, tidak hanya satu, ada beberapa faktor yang nanti kita akan bahas. Gangguan ini dapat berupa, pertama bisa jadi gempa bumi di dasar laut, bisa jadi pergeseran lempeng di dasar laut, atau gunung meletus juga bisa ya, baik itu di gunung meletus, baik itu yang di darat maupun yang di laut. Tsunami tidak kelihatan saat masih jauh. Ya, saat jauh dia belum kelihatan nih, ini akan terjadi tsunami gitu ya. Namun begitu mencapai wilayah yang dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin besar, semakin ke pantai, maka makin kelihatan tuh, wah ternyata gelombangnya lumayan besar gitu ya. Sudah mencapai tingginya sekian meter gitu. Nah, itu baru akan kelihatan. Ketika di tengah lautan itu kita nggak kelihatan karena masih ada di daerah yang di bagian yang lumayan dalam gitulah istilahnya ya. Kemudian kita lanjut. Faktor penyebab tsunami tadi ada 4 ya. Pertama, gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi di bawah laut. Hampir 90% peristiwa tsunami di dunia disebabkan oleh gempa bumi ya. Hampir 90% disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Tadi di sini bilang awalnya ada gempa itu kan getaran, kemudian merambat, jadi getarannya itu merambat menjadi gelombang yang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini disebut gelombang tsunami ya. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini adalah jenis gempa tektonik ya, yang ditimbulkan akibat adanya pertemuan atau tuburukan dari lempeng tektonik. Jadi ada pergeseran lempeng kemudian mereka bertumbukan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua gempa
di bawah laut akan menimbulkan tsunami. Tidak semua gempa akan langsung otomatis menimbulkan tsunami. Kenapa? Ada syaratnya, yaitu gempa di bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika pusat gempanya, kemarin pusat gempa disebutnya apa? Hipocentrum ya. Hanya jika hipocentrumnya kurang dari 30 km. Ya, gempa apa nih? Dangkal apa dalam? Gempa dangkal ya, ketika kedalamannya kurang dari 30 meter. Jadi ketika hiposentrumnya kurang dari 30 km di bawah permukaan laut, gempa. Kemudian syarat yang kedua adalah gempanya minimal berkekuatan 6,5. Bisa diulangin. Pertama, dia harus hiposentrumnya kurang dari 30 km atau tergolong gempa dangkal. Kemudian gempa minimal berkekuatan 6,5 ya, minimal dia 6,5 skala Richter. Kemudian pola gempanya adalah pola sesar naik turun ya. Jika ciri-ciri ini muncul maka kamu sudah wajib siaga akan datangnya tsunami ya, wajib waspada nih kalau udah ciri-cirinya ada gempanya gempa dangkal di mana hiposentrumnya kurang dari 30 km, kemudian kekuatannya 6,5 skala Richter ke atas. Nah, itu berarti kamu harus sudah siap-siap atau siaga. Next, yang kedua adalah letusan gunung berapi. Contohnya ketika terjadi erupsi gunung api Krakatau ya, Gunung Anak Krakatau. Itu yang menyebabkan tsunami di Banten waktu itu. Letusan gunung berapi baik itu di atas atau di bawah laut dapat menjadi penyebab tsunami. Tadi di sini sudah bilang bahwa letusan gunung apinya baik mau yang di daratan maupun yang di lautan, di dalam laut, itu berpotensi menyebabkan tsunami. Nah, faktor inilah yang menjadi penyebab tsunami di Banten lalu tuh ya, erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang diduga menjadi penyebab tsunami yang mengakibatkan gelombang air laut naik atau pasang. Namun, gunung berapi yang dapat menyebabkan tsunami hanya jika kekuatan getarannya cukup besar. Jadi lagi-lagi, nggak semua gunung api di bawah laut langsung mengakibatkan tsunami, tidak. Tapi tetap ada syaratnya, yaitu getarannya harus cukup besar ya. Efek getaran dari gunung berapi tersebut setara dengan gempa tektonik di bawah laut. Indonesia sendiri merupakan negara dengan banyak gunung api sehingga dijuluki Ring of Fire ya, cincin api, Ring of Fire. Next, longsor di bawah laut. Penyebab berikutnya adalah longsor di bawah laut. Ya, tahukah kamu bahwa di dasar laut terdapat struktur yang mirip dengan dataran, seperti ada bukit, ada lembah, ada cekungan yang bisa longsor sewaktu-waktu gitu ya. Jadi nggak flat aja, tapi dia ada lembah, ada bukitnya juga. Bahkan misalnya pernah lihat video, ternyata ada sungai juga di dalam lautan ya. Jadi di lautan dalamnya masih ada sungai ya, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi kita bayangin di laut nggak mungkin ada bagian-bagian laut lagi, ternyata di dalam laut masih ada sungai di dalam lautan ada. Tumis ini pernah nonton di YouTube, nanti kalian bisa searching di YouTube sungai di dalam lautan. Jadi benar-benar ada sungai di dalam lautan ya. Kita lanjut. Tsunami yang disebabkan oleh longsor di bawah laut dinamakan tsunami submarine landslide ya. Ya, longsor di bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik kemudian mengakibatkan longsor ya, longsor atau letusan gunung bawah laut. Ya, bisa diulangi, longsor bawah laut ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung bawah laut. Jadi karena dia bisa jadi karena gempa, kemudian atau karena gunung meletus tadi ya, bergetar sehingga longsor. Nah, longsornya ini getaran yang kuat tadi ini yang diakibatkan oleh gempa ataupun oleh gempa, baik oleh gempa ataupun oleh gunung meletus tadi, itu mengakibatkan longsor bawah laut yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Selain itu, tabrakan lempeng di bawah laut juga bisa sih menyebabkan terjadinya longsor. Jadi bisa aja tabrakan lempeng kemudian jadi longsor lempengnya. Bisa juga ya. Next, faktor yang keempat adalah hantaman meteor. Ini memang belum pernah terjadi ya. Penyebab yang satu ini memang jarang sekali terjadi dan memang belum ada dokumentasi yang menyebutkan bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Ya, artinya ada tsunami yang diakibatkan oleh hantaman meteor, tapi logikanya masuk ya. Gimana logikanya masuk ya? Meteornya kan ukurannya besar. Ya, ketika tertarik gravitasi bumi dan mungkin tidak hangus terbakar di atmosfer, dia masuk ke dalam permukaan bumi ya, jatuh ke permukaan bumi, ternyata mengenai lautan atau samudra. Ya, bisa jadi kan dia menghantam samudra, kemudian air dari laut atau dari samudra itu akhirnya meluap ke daratan. Itu mungkin ya, sangat mungkin terjadi, logikanya masuk.
Namun hal ini mungkin saja terjadi, ya tadi bisa dibilang sebuah simulasi dari komputer canggih menampilkan bahwa apabila ada meteor besar dengan diameter lebih dari 1 km, maka berpotensi menimbulkan bencana alam yang dahsyat ya. Efeknya sama seperti saat bola atau benda berat menghantam air yang berada pada sebuah kolam atau bak air ya. Jadi airnya tumpah atau meluap gitu. Nah, itulah tadi kita sudah bahas faktor-faktor penyebab tsunami. Tadi kita juga sudah nonton cuplikannya sedikit tentang gambaran tsunami. Kemudian tadi juga sudah misalnya tampilkan ayatnya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya, kita sudah bahas tadi dari gunung api dan tsunami. Mudah-mudahan kalian bisa pahami video ini dengan baik. Tugasnya untuk hari ini hanya mencatat. Catatlah materi yang sudah Miss Yani jelaskan barusan. Ya, Miss Yani ulangi, tugas untuk hari ini adalah catatlah materi tentang gunung api dan tsunami yang baru saja Miss Yani jelaskan. Kemudian submit di LS. Ingat, catatannya harus rapi dan terbaca. Kalau nggak kebaca, Miss Yani kembalikan ya. Miss Yani kembalikan. Miss Yani nggak mau puyeng-puyeng. Tulisannya nggak kebaca, Miss Yani kembalikan. Pokoknya tulis yang rapih, yang terbaca, dan indah, enak dilihat ya. Supaya nanti kalian belajarnya juga masuk. Jadi gimana mau belajarnya masuk ya, gimana materinya mau masuk, mau dibacanya aja nggak kebaca tulisannya. Jadi usahakan tulisnya yang rapi dan terbaca gitu ya. Sekali lagi Miss ucapin terima kasih sudah menyimak video pembahasan Miss Yani kali ini. Miss tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.